Kisah keramat Abu Ibrahim Molla. Abu Ibrahim Molla adalah seorang ulama pengembara. Ulama ini dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan Abu Ibrahim Keramat. Belum pernah terjadi dalam sejarah di Wola, Aceh Barat, bila seseorang meninggal ribuan orang datang melayat, taksiah, kecuali pada waktu wafatnya Abu Ibrahim Molla. Selama hampir 30 hari meninggalnya Abu Ibrahim Molla, masyarakat Aceh berduyun-duyun datang melayat ke Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Wola Induk, Aceh Barat sebagai tempat peristirahatan terakhir Abu Ibrahim Molla. Selama 30 hari itu ribuan orang setiap hari tak kunjung henti datang menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Abu Ibrahim Molla. Sehingga pihak keluarga menyediakan 400 kotak air aqua gelas dan 3 ekor lembu setiap hari dari sumbangan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk menjamu tamu yang datang silih berganti ke tempat wafatnya Abu Ibrahim Molla. Begitulah pengaruh keulamaan Abu Ibrahim Molla dalam pandangan masyarakat Aceh, terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh. Abu Ibrahim Molla yang bernama lengkap Teungku Ustadz Kiai Ibrahim bin Teungku Sulaiman bin Teungku Husein dilahirkan di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Wola, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1919 m. Menurut riwayat, pendidikan formal Abu Ibrahim Molla hanya sempat menamatkan sekolah rakyat, SR. Selebihnya menempuh pendidikan daya, pesantren salafi tradisional, selama hampir 25 tahun. Sehingga dalam sejarah masa hidupnya Abu Ibrahim Molla pernah belajar 12 tahun pada Syekh Mahmud, seorang ulama asal Lokna Aceh Besar yang kemudian mendirikan Dayah Bustanul Huda di Kecamatan Blangpidi, Aceh Barat Daya. Di antara murid Syekh Mahmud ini selain Abu Ibrahim Molla juga Abuya Syekh Mudawali Al-Halidi yang kemudian Abu Ibrahim Waila berguru padanya. Abuya Mudawali adalah sebagai seorang ulama tarekat Naqsyabandiyah tersohor di Aceh. Menurut keterangan, Syekh Mudawali hanya sempat belajar pada Syekh Mahmud sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke Aceh Besar dan belajar pada Abu Haji Hasan Kuengkale dan Abu Hasbalah Indrapuri. Setelah itu Syekh Mudawali pindah ke Padang dan belajar pada Syekh Jamil Jaho di Padang Panjang. Beberapa tahun di Padang Syekh Mudawali melanjutkan pendidikan ke Mekah, kemudian Syekh Mudawali kembali ke Padang dan pulang ke Aceh Selatan untuk mendirikan pesantren tradisional di Labuhan Haji Aceh Selatan. Saat itulah Abu Ibrahim Molla sudah mengetahui bahwa Syekh Mudawali telah kembali dari Mekah dan mendirikan Dayah, maka Abu Ibrahim Molla kembali belajar pada Syekh Mudawali untuk memperdalam ilmu tarekat Naqsyabandiyah. Namun sebelum itu Abu Ibrahim Molla pernah belajar pada Abu Calang, Syekh Muhammad Arsyad, dan Teungku Bilal Yatim, Suak, bersama rekan seangkatannya yaitu almarhum Abu Adnan Bakongan. Setelah lebih kurang 3 tahun memperdalam ilmu tarekat pada Syekh Mudawali, Abu Ibrahim Molla kembali ke kampung halamannya. Tapi tak lama setelah itu Abu Ibrahim Molla mulai mengembara yang dimana keluarga sendiri tidak mengetahui kemana Abu Ibrahim Molla pergi mengembara. Menurut riwayat dari Teungku Nasruddin, menantu Abu Ibrahim Molla, semasa hidupnya Abu Ibrahim Molla pernah menghilang dari keluarga selama 3 kali. Pertama, Abu Ibrahim Molla menghilangkan diri selama 2 bulan. Kedua, Abu Ibrahim Molla menghilang selama 2 tahun. Dan ketiga, Abu Ibrahim Molla menghilangkan diri selama 4 tahun yang tidak diketahui kemana perginya. Dalam kali terakhir inilah Abu Ibrahim Molla kembali pada keluarganya di Pasi Aceh. Pihak keluarga tidak habis pikir pada perubahan yang terjadi pada Abu Ibrahim Molla. Rambut dan jenggotnya sudah demikian panjang tak terurus, pakaiannya sudah compang-camping dan kukunya panjang seadanya. Mungkin bisa kita bayangkan seseorang yang menghilang selama 4 tahun dan tak sempat untuk mengurus dirinya. Begitulah kondisi Abu Ibrahim Molla ketika kembali ke tengah keluarganya setelah 4 tahun menghilang. Maka wajar bila secara duniawiyah dalam kondisi seperti itu sebagian masyarakat Wola menganggap Abu Ibrahim Molla sudah tidak waras lagi.
Abu Ibrahim Molla oleh banyak orang dikenal sebagai ulama agak pendiam dan ini sudah menjadi bawaannya sewaktu kecil hingga masa tua. Beliau hanya berkomunikasi bila ada hal yang perlu untuk disampaikan sehingga banyak orang yang tidak berani bertanya terhadap hal-hal yang terkesan aneh bila dikerjakan Abu Ibrahim Molla. Sikap Abu Ibrahim Molla seperti itu sangat dirasakan oleh keluarganya, namun karena mereka sudah tahu sifat dan pembawaannya demikian, keluarga hanya bisa pasrah terhadap pilihan jalan hidup yang ditempuh Abu Ibrahim Molla yang terkadang sikap dan tindakannya tidak masuk akal. Tapi begitulah orang mengenal sosok Abu Ibrahim Molla. Abu Ibrahim Molla memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama Ruqyah. Dari hasil pernikahan ini Abu Ibrahim Molla dikaruniai 3 orang anak, seorang laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki bernama Zulkifli dan yang perempuan bernama Salmiyah dan Hayatun Nufus. Sementara pada istri keduanya yang beliau nikahi di Boulante, Aceh Barat, 2 tahun sebelum beliau meninggal tidak dikaruniai anak. Menurut cerita tatkala istri pertamanya hamil 6 bulan untuk anak pertama yang dikandung Umi Ruqyan, kondisi Abu Ibrahim Molla saat itu seperti tidak stabil, sehingga beliau mengatakan pada istrinya, "Saya mau belah perut kamu untuk melihat anak kita," kata Abu Ibrahim Molla pada istrinya yang pada saat itu membuat keluarganya tak habis pikir terhadap apa yang diucapkan Abu Ibrahim Molla pada istrinya itu. Karena perkataan seperti itu dianggap perkataan yang sudah di luar akal sehat, maka keluarga dengan cemas mengatakan kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Abu Ibrahim Molla yang meminta untuk membelah perut istrinya yang sedang mengandung 6 bulan. Meskipun begitu, perkataan yang pernah diucapkan itu tak pernah dilakukannya. Pada tahun 1954 sebenarnya tahun yang sangat membahagiakan bagi pasangan suami istri karena pada tahun itu lahir anak pertama dari pasangan Abu Ibrahim Molla dan Umi Ruqyah. Akan tetapi kehadiran seorang pertama itu bagi Abu Ibrahim Molla bukanlah sesuatu yang istimewa. Abu Ibrahim Molla saat itu hanya pulang sebentar menjenguk anaknya yang baru lahir. Kemudian beliau pergi kembali mengembara entah kemana. Ketika anak pertamanya yang diberi nama Salmiyah sudah besar, menurut cerita Teungku Nasruddin barulah kondisi Abu Ibrahim Molla kembali normal hidup bersama keluarganya. Dan saat itu Abu Ibrahim Molla sempat membuka lahan perkebunan di Suak Trieng untuk menjadi harta yang ditinggalkan untuk keluarganya di kemudian hari. Pada saat itu kehidupan Abu Ibrahim Molla bersama keluarganya sudah sangat harmonis hingga lahir anak kedua, Hayatun Nufus dan anaknya yang ketiga Zulkifli. Semua keluarganya sangat bersyukur karena Abu Ibrahim Molla telah tinggal bersama keluarganya. Namun apa mau dikata, tak lama setelah lahir anaknya yang ketiga Abu Ibrahim Molla kembali meninggalkan keluarganya dan entah kemana. Sehingga Umi Ruqyah tidak tahan lagi dengan ketidakpedulian Abu Ibrahim Molla terhadap nafkah keluarganya. Istrinya minta untuk pulang ke Belangpidi daerah asalnya. Alasan istrinya untuk pulang ke Belangpidi memang tepat, karena menurutnya Abu Ibrahim Molla tidak lagi peduli kepada keluarga, beliau hanya asyik bersikit sendiri dan pergi kemana beliau suka. Akan tetapi, keinginan Umi Ruqyan untuk kembali ke Belangpidi tidak terwujud karena Allah mempersatukan Abu Ibrahim Molla dan istrinya sampai akhir hayatnya. Bila kita dengar kisah dan cerita tentang Abu Ibrahim Molla semasa hidupnya tak ubah seperti kita membaca kisah para sufi dan ahli tasyawuf. Banyak sekali tindakan yang dikerjakan Abu Ibrahim Molla semasa hidup.